orang yang faham tentang ilmu nahwu dan faham tentang redaksi satu kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik teman-teman pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin dan para subscriber dan para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, sebuah video dari Kiai Mukibin ini yang menyanggah apa yang kami sampaikan di video sebelum terakhir kami kemarin, di dalam menyanggah Mukibin satunya yang di bagian Madura bagian barat. Baik, agar tidak salah paham, mari kita saksikan videonya secara seksama. Tahu bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim. Baik. Jadi sekali lagi, kalau wabiwalidil maimun itu dijadikan al-maimun ubaidun itu dijadikan tarkib mubtada dan khobar, hanya saja khobarnya didahulukan, maka menurut pendapat saya itu adalah kesalahan yang fatal karena itu keluar dari konteks atau keluar dari siyaqul kalam. Baik teman-teman, ini adalah sebuah pemahaman yang pendek, pengetahuan yang kaku dari hasil belajar dari ilmu-ilmu yang sangat tradisional. Sebenarnya kan sudah kami sarankan kepada beliau, Kiai, kalau ingin menyanggah seseorang, pelajari dulu apa pernyataan-pernyataan dari orang tersebut yang Kiai mau sanggah. Dengarkan videonya, terus dengarkan pernyataan-pernyataan yang ada pada video tersebut, dan siapkan sanggahan Kiai agar tidak brutal. Nanti kan orang-orang tahu bagaimana kapasitas atau kelas pengetahuan Kiai. Masa Kiai di dalam baca kitab hanya tahunya jer, selain jer salah. Mau ketawa takut dosa. Iya, baik Kiai, kenapa itu dibaca rofa? Itu tarkib mubtada dan khobar. Jelas Kiai ini batnya itu tetap bat tawassul walaupun itu asal dari huruf jer. Jelas Kiai? Baik. Terus yang kedua, apakah kalau itu dibaca mubtada dan khobar ini ada sebuah pemahaman yang melenceng? Oh tidak. Kecuali pengetahuan yang pendek yang sama dengan pemahaman Kiai yang sangat pendek, kurang dari sejengkal, itu menganggap melenceng. Kenapa kok begitu? Karena anggapan Kiai yang dibaca mubtada khobar itu hanya di ibarat tersebut, wa biwalidihil maimunu ubaidun al-ayasiru ubaiduhu. Itu katanya Kiai salah. Kenapa? Karena pahamnya Kiai yang dibaca atau ditarkib atau disusun mubtada khobar hanya pada bait tersebut, tidak kepada awal bait. Seperti itulah kalau pemahaman yang pendek. Baik Kiai, saya ingin mendidik Kiai dan ingin mengkuliahi Kiai biar punya wawasan yang lebih luas. Oke Kiai? Baik. Baik teman-teman, ini Kiai dari awal yang sampean baca, yang sampean tulis itu memang dari awal itu sudah dijadikan tarkib mubtada dan khobar. Contohnya, Rabbi, ini bacaannya ya. Ya Rabbi bi hurmati sayyidina Abdullah. Ya Rabbi, wahai Allah, dengan kehormatan atau kemuliaan
pemimpin kami itu Abdullah. Baik, takut dia nggak paham, saya artikan bahasa Madura, sorry teman-teman. Ya Allah, panikah kalaben kamu jenah pemimpin kau deh tim Abdullah. Begitu. Jadi artinya ya Allah atau wahai Tuhanku, wahai Tuhan, dengan kemuliaan pemimpin kami itu adalah Abdullah. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini dibaca rofa mubtada, susunan mubtada dan khobar. Selanjutnya apa? Waw atof tetap ya, tapi di sini atful jumlah bin jumlah. Jadi atof pongkol bahasan kepada pongkol bahasan sebelumnya. Ini lebih mengikat ya. Paham ya ini? Ya, paham teman-teman ini? Ini penjelasannya. Baik. Terus yang kedua tentang katanya Kiai kalau ini huruf jar ini harus ta'alluq atau berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat yang dibuang karena kalimat sebelumnya sudah tidak ada. Terus apa takdirnya? Aduh. Ini kalau nggak percaya datang ke pondok santri saya yang kelas 6 ibtidaiyah itu sudah tahu. Apa takdirnya kok Kiai bingung? Ya takdirnya takdir kainun Kiai. Kainun biwalidihi al-Maimun Ubaidun. Jadi begini kondisinya para muhibbin walau sekelas ulama pinter seperti Kiai itu ya karena dikuasai oleh fanatik buta, akhirnya ilmunya pendek. Sudah saya jelaskan secara gamblang ketika saya diskusi dengan Zaini melalui YouTube-nya. Tapi Zaini kayaknya lebih luas ilmunya, bukan lebih pintar atau bukan lebih alim, tapi lebih luas. Makanya Zaini bilang tidak masalah mau dibaca rofa atau mau dibaca jet sebagai sifat, tidak masalah katanya Zaini. Itu lebih luas. Tapi Zaini yang kebingungan ketika Al-Maimun itu. Terus juga temannya Kiai ini juga kemarin kan menyedahkan juga kalau dibaca rofa ini targetnya apa? Ambisius itu yang membuat mereka itu seperti itu semuanya. Ambisius ini akhirnya pendek, pengetahuannya pendek, wawasannya pendek, hasil dari belajar ilmu yang sangat tradisional. Seperti itu teman-teman. Jadi Kiai sudah jelas ini ta'alluqnya itu, berhubungannya itu kemana? Ya ke kainun Kiai. Jelas ini. Terus tentang Al-Maimun. Tentang Al-Maimun ini kemarin temannya Pak Kiai katanya yang alim alama dari Bangkalan berhujjah dengan bait Nadhum Alfiyah wa ba'dul aqdami alaihi dakhala katanya ila akhir bait. Jadi alamakul itu tidak boleh dikasih al. Alamakul yang dipindah dari isim fa'il isim maf'ul tidak boleh dikasih al, beranalogi dengan nama isim fa'il yang dirubah menjadi nama seperti Hamid, Mahmud katanya. Gak boleh Al-Mahmud, gak boleh dipanggil Al-Maimun, Maimun Zubair, Al-Maimun Az-Zubair. Kalau panggilan iya gak boleh. Tapi kalau di sini dikasih al untuk nisbat nasab, kan Kiai bingung kan? Katanya nisbat apa? Ya karena Kiai nggak lihat video saya sebelumnya. Setiap saya bicara di video itu saya jelaskan. Ya ambisius untuk menyanggah, akhirnya tidak ditelaah. Ini nisbat nasab. Jadi apanya Kiai misalnya Mahmud, terus anak cucunya itu mau nisbat nasabnya itu biar jelas kepada Bapak Kiai Mahmud, Kiai Mahmud, cucunya Al Mahmud, ya tidak masalah.
Kiai Fattah Al-Mahmud, tidak masalah. Makanya kiai yang sebelumnya itu yang katanya itu Al-Hamid tidak boleh dipanggil Al-Hamid. Terus junjungan kalian gimana? Yang disebut nasabnya Hamid itu kan dipanggil Al-Hamid. Ada lagi masyhur, ya dipanggil Al-Masyhur. Jadi gini Kiai, jangan-jangan karena ambisi akhirnya Kiai menyanggah seseorang tanpa kontrol, emosi, berapi-api, tapi hasilnya nih, bahkan akhirnya mempermalukan diri sendiri Kiai. Jadi hati-hati, itu adalah al-nisbah, nisbah nasab. Baik kalau nanti Kiai kok nggak ada iyanya, ini boleh nggak pakai iya Kiai. Seperti yang dulu saya diskusi saya dengan saya ini. Di Mekah itu putra-putranya Malik Faisal, seperti Amir Khalid, gubernur Mekah, terus Amir Su'ud, mantan menteri luar negeri Arab Saudi, itu Amir Khalid Al-Faisal. Nggak dipakai iya, kalau pakai iya nggak enak sebutannya, Al-Faisali. Faisali ya, itu sayur kalau di Mekah ya. Makanya Amir Su'ud, mantan menteri luar negeri Arab Saudi, ya Al-Faisal ya. Seperti itu ya, itu al-nisbah. Makanya Ubaid itu nisbat nasabnya kepada kakeknya Maimun. Makanya di situ Ubaid al-Maimun. Ada juga di kitab-kitab itu bab al-Maimuniyah ya. Gerombolan keturunan Maimun itu Kiai. Jelas nih. Jadi susunan rofa itu adalah susunan bacaan rofa itu adalah susunan mubtada dan khabar. Terus al-Maimun itu adalah al-nisbah nasab seperti al-Hamid, al-Masyhur. Yang kemudian kemarin yang Kiai sebelumnya itu bilang Ubaid yang di sini ini bukan nama orang, karena berambisi untuk menghilangkan Maimun sebagai nisbat nasab. Maka sama beliau itu ditetapkan sebagai Ubaidil Ayasir adalah julukan. Ini tambah rancu, tambah kemana-mana ini teman-teman. Yang artinya dijuluki sebagai penghamba kemudahan. Terus kalau penghamba kemudahan apa istimewanya? Pemuja kemudahan apa istimewanya? Orang-orang itu biasanya kalau hanya mencintai kemudahan, terus yang sulit itu tidak disukai, itu tidak ada keistimewaannya sama sekali, kecuali kemudahan itu ditakwil. Artinya sang pemberi kemudahan butuh takwil lagi. Itu apa tandanya kalau itu memaksakan kehendak. Ya, baik. Sudah jelas ini penjelasan dari saya. Kalau tarkib bacaan rofa itu adalah tarkib mubtada dan khobar, terus saya juga menjawab pertanyaan Kiai ini tanduknya kemana, itu sudah saya jawab Kainun. Terus al-Maimun itu alnya al-apa? Itu al-nisbah nasab karena dinisbatkan ke kakeknya yaitu Maimun al-Qaddar. Terus apa lagi yang harus dijawab? Nggak usah muter-muter kemana-mana. Sifat apa itu? Jadi disinilah kami dari Maimun ini sudah hampir selesai penelitian kami yang berbentuk kitab nih. Maimun al-Qaddar, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Baca pergi. Terus ini muqaddimah, di sini isinya 1 lembar setengah. Ini tamhid, permulaan. Santai, tenang, jangan kepo para muhibbin ya, para kiai yang kurcaci pembela nasab Ba'nawi, jangan panik ya, jangan kepo. Sebentar lagi ini keluar. Ini setelah tamhid apa? Setelah tamhid ini babul awal. Ini kitab ya, nggak ada terjemahan yang saya tulis sebagai kitab dulu. Ini babul awal ini tentang membahas Maimun al-Qaddar apa saja. Maimun al-Qaddar itu kalau dibahas semua waktunya agak cukup teman-teman. Di wiladatuhu wa nas'atuhu, sini kelahiran dan kehidupan Maimun.
Di sini ismuhu wa nasabuhu. Di sini taqutuhu wa ta'alifuhu, ketikohannya dan kitab-kitabnya. Biar jelas semua. Bidayatu harakatihi, permulaan pergerakan Maimun Al-Qaddah itu. Terus baru saya masuk ke bab kedua. Bab Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, sama isinya. Bidayah harakatihi juga sama. Mereka itu mempunyai gerakan. Di sini al-ara' wal aqwan. Al-ara' wal aqwan fil Qaddah wa ibnihi. Di dalam Maimun Al-Qaddah dan putranya. Biar enggak panjang, fil Qaddah sudah masuk itu syuhra wal istifadah julukannya. Qaulul Baqillani yang pertama. Yang kedua Ibnu Khallikan. Terus yang ketiga Ibnu Katsir. Yang keempat Az-Zahabi. Yang kelima As-Suyuti. Yang keenam Ibnu Hibban. Sudah saya sebut semua para ulama yang menyatakan siapa itu Maimun Al-Qaddah dan siapa itu Ubaid atau Abdullah Maimun Al-Qaddah. Mempunyai kesamaan nama, Abdullah dan Ubaid. Siapa pengkor nasab mereka? Abdullah dan Ubaid. Sama kan? Beda. Siapa pengkor pertama nasab mereka? Al-Maimun. Sudah jelaskan sama pecinta-pecintanya yang dikutip oleh Ali As-Sakran dalam kitabnya. Wa biwalidihil Maimun Ubaidun al-ayasiru Ubaiduhum. Saya apa ya tentang kiai tersebut itu, kenapa saya bilang ilmunya tradisional, pemahamannya pendek, terus wawasannya sempit. Jadi mereka itu hanya tahu dalam membaca kitab, dalam bacaan jer saja. Oleh karena itu dia berkata selain jer salah. Pokoknya salah fatal. Jadi hanya tahu di bacaan jer saja. Jadi kalau baca rofa punya salah. Tolong kiai perdalam lagi ilmunya lagi. Mohon buang kebutaan dalam fanatik itu, biar tidak seperti lalat. Jadi setiap pernyataan saya harus menjelaskan. Ya kenapa? Karena sulit sekali menjelaskan kepada lalat bahwa bunga mawar itu lebih indah daripada bangkai, dan sulit sekali menjelaskan kepada orang yang buta bahwa matahari itu sangat terang, dan sulit sekali menjelaskan kepada orang yang gila fanatik bahwa purnama itu indah, dan sulit sekali menjelaskan kepada mukibbin kalau nasab Ba'alawi itu salah dan putus. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini memberi pencerahan dan penjelasan. Ini di dalam penelitian ini bukan hanya berpedoman dengan kaidah nahwu yang sempit itu. Jadi kami memakai banyak kaidah yang akan mendukung pendapat kami, penelitian kami di dalam membantu para Ba'alawi yang selama ini mencangkokkan pokok nasabnya itu sebagai putra Ahmad bin Isa al-Abah. Itu salah. Kenapa salah? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti dalam sebuah pengakuannya, dan tidak syuhra wal istifadah. Oleh karena itu kami membantu mereka, karena mungkin mereka tidak punya keahlian di dalam penelitian kaum Ba'alawi itu. Kami bantu, kasihan. Jangan dipandang negatif, ya. Kami hanya kasihan membantu mereka yang selama ini kehilangan kakek moyangnya itu. Ternyata inilah kakek moyang Ba'alawi. Kemarin Keimat juga, oh sayang sekali kalau Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Maimun Al-Qaddah, katanya Keimat. Tapi alhamdulillah ini penelitian ini sudah mulai. Nanti setelah bab dan akwal, kami langsung menuju kepada Ubaid yang ketiga. Siapa dia dan kiprahnya dia di dalam dunia Islam dan di dalam sejarah
kami tulis. Setelah itu kami tulis anak-anaknya. Nah, di sini kiku-kiku. Kiku-kiku. Oleh karena itu kami sarankan mulai sekarang atau sebelumnya kami sarankan kepada para kiai jangan ikut-ikutan karena ini sudah jelas. Oke? Jangan ikut-ikutan. Ini bukan nasab kalian. Jadi kalau kalian membela nasab yang tidak jelas dan itu bukan nasab kalian, maka pasti kalian akan terjerumus dalam jurang kebodohan. Dan kalian setiap memberi pernyataan pasti akan tergelincir di dalam kesalahan. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, dan tidak ada urgensinya kalian itu membela nasab anak. Tidak, ya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Iya. Nah, jadi jangan menjadi budak pendengaran dan jangan menjadi budak katanya ini katanya itu. Nah, jadilah peneliti. Kalau kalian ingin meneliti, teliti, teliti dan cari darinya. Nasab ini sudah bergulir, polemik nasab ini bergulir selama 3 tahun. Itu sudah menjadi bukti, tanda bahwa tidak ada bukti satupun yang membenarkan Ubaid itu putra dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah. Tidak ada kan sampai sekarang. Iya. Dari Rumil, dari yang lain, kurcaci Ba'anawi itu tidak mampu menghadirkan hujah dalil bahwa Ubaid itu adalah putranya Sayyid bin Isa al-Abah. Oleh karena itu harus legowo. Legowo. Baitu Tabariyin, ya, bukan orang biasa, orang besar di Mekah. Anu Kutoba di Makkah. Nah, mereka itu adalah para pembicara di mimbar khutbah atau di mimbar panggung-panggung yang lain di Mekah. Tapi ketika pokok nasabnya Abdul Wahid itu tidak terverifikasi dalam kitab zaman sebagai putra dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka mereka legowo. Bukan mereka menganggap yang membatalkan itu dajjal, tidak. Ya karena tidak ada bukti, sudah legowo dan menerima. Ya begitu juga Ba'anawi dan kiai-kiai yang menjadi kurcaci-kurcacinya, ya harus legowo, kalau usah bertengkar. Iya, ini tentang keilmuan. Biar kita ada bedanya dengan Islam atau yang bukan Islam. Seperti itu, teman-teman. Ini kitabnya insya Allah masih digarap, dan setelah itu selesai kami tampilkan, dan setelah dua buku kami selesai cetak, kami sudah sebarkan. Yang satu adalah membantah kepada keabsahan nasab Ba'anawi, dan yang kedua Al-Khurafat dari Ba'anawi. Oke, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.